Oke, dan selanjutnya kita masuk ke peran pemasaran dalam organisasi, yaitu dalam organisasi, baik organisasi non-laba maupun perusahaan yang mempunyai beberapa jenjang manajerial. Peran pemasaran untuk masing-masing jenjang pasti berbeda, yaitu di perusahaan itu ada pemasaran corporate atau jenjang corporate, dan yang kedua pemasaran strategis atau jenjang bisnis, dan yang ketiga manajemen pemasaran atau jenjang fungsional. Eh, Di sini yang pertama adalah fungsi daripada jenjang korporat. Pada jenjang ini nama pemasarannya disebut dengan pemasaran korporat atau corporate marketing dengan peran yaitu yang pertama mengkampanyekan orientasi pelanggan dengan selalu mengutamakan pandangan pelanggan. Filosofi seperti ini disebut dengan konsep pemasaran. Di mana pelanggan yang menjadi utama gitu. Terus yang kedua, memperkirakan daya tarik pasar dengan cara menganalisis kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Penawaran-penawaran kompetitif yang sangat potensial bagi perusahaan dan memperkirakan efektivitas kompetitif yang potensial. Yang terakhir yaitu perannya itu mengembangkan patokan nilai keseluruhan perusahaan yang mencerminkan kebutuhan pelanggan dan menjabarkan ke seluruh perusahaan maupun pasarnya. Jadi, dari ketiga peran utama tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai kultur ataupun budaya lebih diutamakan. Budaya di sini mencakup sejumlah nilai-nilai dan keyakinan dasar tentang kepentingan pokok bagi pelanggan. Dan yang kedua adalah jenjang unit bisnis strategis. Nama pemasaran untuk jenjang ini disebut dengan pemasaran strategis atau strategic marketing. Dengan perannya itu, yang pertama, menentukan bagaimana melakukan persaingan, mensegmentasikan pasar, yaitu maksudnya mensegmentasikan yaitu membagi-bagi pasar, memilah-milah pasar gitu. Misalnya sebagai contoh, kita mau menjual misalnya perusahaan mobil Ferrari misalnya, mobil sport yang elit gitu. Kita itu mencari mengkelas-kelaskan gitu. Kita itu mau menjual ke kalangan-kalangan jet set ataupun kalangan-kalangan atas gitu. Jadi produk kita itu harus tahu kita siapa tembakannya gitu. Menentukan pasar sasaran gitu. Dan memposisikan produk kita gitu. Siapa kira-kira pesaingan kita kalau misalnya kita berada pada level atau segmen yang ini gitu. Kita harus tahu pesaing kita itu siapa. Dengan analisis pesaing dan sumber-sumber perusahaan secara lebih detail dan cermat. Karena kita harus mengerti gitu. Dalam menentukan segala sesuatunya itu, kita harus tahu saingan kita itu siapa, perusahaan apa aja gitu. Kita harus paham. Dan yang kedua adalah memutuskan kapan dan bagaimana cara melakukan kemitraan. Kita harus mengerti juga bagaimana dalam melakukan hubungan-hubungan dengan rekan-rekan bisnis kita gitu. Itu adalah fungsi daripada jenjang unit bisnis strategis. Di mana pada jenjang ini, pada unit bisnis strategis ini lebih menekankan pada pemasaran sebagai strategi gitu. Kalau tadi jenjang korporat itu lebih kepada kultur ataupun culture ataupun budaya gitu. Terus yang terakhir itu adalah jenjang operasional atau fungsional. Dalam jenjang yang paling bawah ini, peran pemasaran disebut dengan manajemen pemasaran atau marketing management. Yaitu berperan sebagai yang pertama adalah merumuskan dan mengimplementasikan program-program pemasaran yang didasarkan pada bauran pemasaran. Atau yang sering dikenal istilah kerennya itu adalah marketing mix. Jadi ini lebih sering juga dipakai disebutkan marketing mix gitu. Yaitu terdiri atas 4P. Apa itu 4P? P yang pertama adalah produk atau produk. Yang kedua adalah penetapan harga atau price. Yang ketiga adalah distribusi atau flash atau distribution. Dan yang keempat P-nya adalah promosi atau promotion. Itu dia kenapa disebut dengan 4P. Ini adalah
merumuskan dan mengimplementasikan program-program ke 4P ini, yaitu di jenjang operasional atau fungsional. Dan yang B adalah, atau yang kedua adalah, mengelola hubungan-hubungan yang harmonis dengan pelanggan dan penyalur. Pada jenjang operasional ini, pemasaran diutamakan sebagai taktik. Di mana pada jenjang operasional dan fungsional ini adalah lebih bertemu ataupun lebih langsung kepada pelanggannya ataupun orang luar daripada perusahaan gitu. Jadi di level ini yang banyak bertemu dengan pelanggan dan juga penyalur-penyalur produk kita gitu. Itu dia. Selanjutnya ini adalah jenjang manajerial, ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Nah, bisa kita lihat bagaimana level-levelnya, di mana kira-kira CEO, di mana untuk manajer pemasaran, di mana manajer produksi, di mana manajer keuangan, dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis. Jadi perusahaan itu dikatakan dia konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis adalah perusahaan yang ingin sukses tidak cukup hanya dengan membuat dan mengimplementasikan rencana pemasaran yang detail. Udah detail semua dibuatkan, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau direncanakan, dan apa yang mau dikerjakan gitu. Tetapi diperlukan prinsip atau filosofi sebagai pegangan berpraktek, bahwa lingkungan itu selalu berubah. Jadi perusahaan itu perlu mengadakan penyesuaian dengan perubahan lingkungan terhadap lingkungan yang selalu berubah. Biar apa? Atau kenapa? Kenapa selalu harus dilakukan penyesuaian? Yang pertama, rintangan persaingan. Ya, setiap perusahaan itu pasti ketika sukses ataupun dalam proses menuju sukses ataupun masih berdiri itu pasti persaingan itu ada gitu. Jadi untuk menghindari itu, untuk bisa memenangkan persaingan, merosotnya pangsa pasar. Jadi ketika kita itu pasar itu udah mulai merosot, kita itu harus menyesuaikan cara kita bagaimana kira-kira untuk mendongkrak kembali pemasaran yang bisa semakin bagus lagi gitu. Yang ketiga adalah stagnasi, jalan di tempat. Bagaimana supaya yang kita pasarkan itu menelangi peningkatan, mengalami pelonjakan dari sebelumnya gitu. Jangan jalan di tempat. Gitu. Dan yang terakhir adalah kebangkrutan. Kalau suatu perusahaan tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada, lingkungan perusahaan yang selalu berubah-ubah kapan saja, itu akan jangka panjangnya akan menimbulkan kebangkrutan. Yang terpenting yang perlu kita ingat bahwa konsep pemasaran sebagai filosofi bertujuan untuk memberikan kepuasan pada keinginan dan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Karena kepuasan pelanggan adalah keberhasilan suatu perusahaan. Ingat bahwa kepuasan pelanggan adalah keberhasilan perusahaan. Kenapa dikatakan kira-kira demikian? Karena ketika pelanggan puas, mereka besok akan membeli produk itu lagi. Mereka besok akan membeli produk itu lagi. Bahkan mereka bisa merekomendasikan kawan-kawan mereka, keluarga mereka, sahabat mereka, kawan karib mereka, satu kawan arisan mereka, satu lingkungan mereka, satu perkumpulan mereka, bahwa produk kita itu bagus misalnya. Dengan seperti itu, dengan mereka puas besok balik lagi besi lagi, perusahaan kita akan terus ada, terus berjaya, makin berjaya dan makin berjaya gitu. Perusahaan itu akan berhasil gitu. Bahkan kalau misalnya saking pentingnya kepuasan pelanggan ini atau pelanggan ini merupakan sesuatu yang paling penting adalah mungkin Mbak dan Mas selalu dengar itu adalah pelanggan adalah raja gitu. Setia melayani Anda adalah bos. Temukan keinginan mereka dan penuhilah. Saking sebegitu pentingnya pelanggan itu gitu. Pelanggan adalah raja. Wah,
luar biasa sekali gitu kan. Apa yang pelanggan inginkan kasih. Nah, seperti itulah dia. Memang seperti itu gitu. Bagaimana kita menomorsatukan pelanggan itu? Karena seperti yang kita ketahui, ketika pelanggan itu ada, kalau tidak ada pelanggan, perusahaan itu pasti tidak ada. Jadi kepuasan pelanggan adalah yang paling utama untuk membuat perusahaan kita itu berhasil atau sukses. Oke, selanjutnya. Oke.